Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa tentunya ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami diberi kesempatan Tuhan untuk boleh menikmati kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapak, saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Biarlah kira pembelajaran hari ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang belajar dari rumah Tuhan. Biarlah ketika mereka boleh menonton video ini, mereka boleh semakin mengerti akan firman Tuhan. Dan mereka akan boleh semakin bersyukur akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Tuhan yang melimpah Tuhan berikan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke-9. Ya, bab yang ke-9, kalian tolong perhatikan buku paket kalian di halaman 66. Dari mulai 66 ya. Nah, menghormati dan menghargai agama teman. Nah, ini mungkin pada saat PTM berapa waktu yang lalu kita sudah bahas beberapa ya. Kita sudah bahas sedikit, namun Mem April akan lebih jelaskan lagi lewat video ini ya. Menghormati dan menghargai agama teman. Kita akan belajar di halaman 67. Kalian tolong perhatikan buku paket kalian. Ada sebuah cerita di sini. Hidup berdampingan bersama. Anggi tinggal di salah satu desa daerah Malang. Nama desa itu adalah Desa Wirotaman dan atau dikenal dengan nama Desa Keragaman. Di desa itu terdapat beberapa rumah ibadah, antara lain adalah masjid, gereja, dan pura. Jarak di antara masing-masing rumah ibadah tidak jauh, hanya beberapa meter saja. Jumlah pemeluk agama Islam di desa itu ada 3.183 umat. Umat Kristen 659, Hindu 289 dan Katolik hanya 4 orang saja. Sekalipun di desa itu terdapat beragam pemeluk agama, kerukunan di antara mereka tetap terjalin. Kerukunan antar umat beragama di Desa Wirotaman dikarenakan silaturahmi yang terus dipelihara. Setiap hari besar keagamaan, pemeluk agama yang lain datang memberi salam. Jika hari raya Idul Fitri, maka pemeluk agama Hindu, Kristen, dan Katolik mengunjungi mereka yang beragama Islam. Begitu sebaliknya, silaturahmi tersebut sudah terbangun sejak bertahun-tahun lamanya. Selain itu, warga Desa Wirotaman juga menanamkan nilai gotong royong dan musyawarah. Nilai-nilai itulah yang menyatukan setiap perbedaan. Tidak hanya itu, tetapi juga membuat setiap penduduk lebih menghargai dan menghormati. Dengan demikian, Desa Wirotaman dikenal dengan sebutan Desa Keragaman. Hubungan antar masing-masing penduduknya sangat rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Ini adalah cerita di sebuah desa ya. Kita sudah jelaskan waktu PTM kemarin. Yang pertama kita akan belajar Indonesia adalah negara majemuk. Indonesia adalah negara majemuk. Majemuk berarti terdiri dari beragam golongan, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan bahasa. Dalam keragaman tersebut, pastilah terdapat perbedaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, dan agama dengan kita. Perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk hidup tidak rukun, karena perbedaan itulah justru menjadikan kita kaya sebagai kesatuan warga Indonesia. Perbedaan itu menjadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia patutlah kita syukuri, sebab Tuhanlah yang sudah mengatur segala sesuatunya. Dan kemajemukan itu merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa ini, termasuk keragaman agama. Kemajemukan dalam beragama membuat kita menjadari untuk hidup saling bertoleransi, hidup berdampingan dengan damai dan rukun, tidak bermusuhan dan saling menindas ya. Jadi kemajemukan di negara Indonesia ini justru harusnya membuat kita menjadi kaya sebagai kesatuan ya, kesatuan warga Indonesia. Karena ada berbagai macam agama, suku, budaya, keragaman yang lainnya juga ya, pakaian adat dan lain-lain. Itu membuat kita Indonesia menjadi negara yang kaya raya ya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu.
Agama Konghucu baru saja diakui pada tahun 2000, tepatnya saat masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur ya. Keenam agama tersebut mempunyai tempat ibadah, model peribadahan dan kitab suci masing-masing. Indonesia menjadi rumah bersama bagi keenam agama di atas. Keragaman suku, agama, dan ras membuat Indonesia menjadi bangsa yang unik. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 mengatakan firman Tuhan membicarakan tentang banyak anggota tapi satu tubuh dan saling melengkapi. Sama dengan negara Indonesia, suku, ras, dan agama yang beragam saling melengkapi dan bersatu seperti semboyan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi Indonesia memiliki 6 agama yang masing-masing punya keunikan sendiri, dan kita adalah mempunyai semboyan biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang B, kita akan bahas tentang perjumpaan dengan perempuan Siro-Fenisia ya. Hidup dengan keragaman agama tidak hanya terjadi saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Perjanjian Baru. Tuhan Yesus merupakan teladan dalam hidup kita. Dalam banyak cerita Alkitab, kita banyak melihat bahwa ia bergaul dengan siapapun. Yesus tidak pernah melihat orang dengan latar belakang dan perbedaan yang ada, baik itu agama, budaya, bangsa maupun status sosial seseorang. Salah seorang yang berjumpa dan ditolong oleh Yesus ialah seorang perempuan Siro-Fenisia. Perempuan Siro-Fenisia merupakan orang berkebangsaan Yunani, non-Yahudi. Saat itu orang Yunani tidak masuk dalam hitungan sebab mereka hidup dengan budaya paganisme atau ada disebut dengan agama kafir ya, agama kafir. Dalam pandangan orang Yahudi saat itu, perempuan Siro-Fenisia tidak pantas bertemu Yesus. Yesus adalah seorang kebangsaan Yahudi. Akan tetapi Yesus mau menerima perempuan itu dengan senang hati. Perempuan Siro-Fenisia datang menghampiri Yesus karena anaknya kerasukan roh jahat. Yesus bersedia menyembuhkan anak perempuan itu dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kesediaan Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Siro-Fenisia menunjukkan kepedulian. Tidak hanya itu, ia menunjukkan sikap menghargai dengan tulus hati tanpa melihat perbedaan. Ia melihat kesungguhan hati dari perempuan yang membawa anaknya untuk disembuhkan. Siapapun boleh datang dan meminta pertolongan kepadanya. Yesus tidak pernah pilih kasih dalam pelayanannya. Ia lakukan selama hidupnya. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22:39, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perkataan Yesus inilah yang menjadi pedoman hidup kita dalam kemajemukan ya. Jadi seperti contoh Tuhan Yesus memberikan teladan seorang perempuan Siro-Fenisia, dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah kebangsaan Yunani. Nah, sementara Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi yang tidak layak gitu ya. Menurut ceritanya zaman dulu itu tidak layak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak memandang itu, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat yang lainnya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa yang siapa yang datang kepada Yesus adalah semua orang. Dia tidak memandang bulu ya. Tuhan Yesus melihat bagaimana ketulusan hatinya, tidak melihat perbedaan yang ada tadi ya. Kesungguhan hati perempuan itu membawa anaknya untuk minta disembuhkan. Dia lihat nih, dia memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menolong perempuan Siro-Fenisia itu ya. Nah, bahwa Tuhan Yesus selama pelayanannya tidak pilih kasih, karena Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya dalam Matius 22:39, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah menjadi pedoman hidup kita dalam kemajemukan sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Nah, kita akan belajar dari kisah. Ada kisah dalam cerita ini dalam halaman 71. Sepulang dari gereja, Rahel bergegas mengganti bajunya. Lalu ia bersiap dan segera bergabung bersama teman-teman lainnya. Hari itu hari Minggu. Akan tetapi Abdul, teman sekelasnya, sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Rahel bersama Cici, Sidarta, Nyoman, dan Teresia akan pergi ke rumah Abdul. Sudah 3 tahun mereka tinggal di perumahan yang sama dan bergantian saling mengunjungi pada hari raya. Wow, toleransi sekali ya sayangnya. Mem April berharap seperti ini dalam lingkungan rumah kita masing-masing ya. Ini akan menjadi PS kalian nanti ya, nanti akan Mem April ulangi lagi. Yang C, kita akan belajar menghadapi perbedaan agama. Pernahkah kamu memperhatikan saudaramu atau orang tuamu secara sesama? Pasti mereka berbeda denganmu, baik itu fisik, sifat, atau karakter. Akan tetapi, apakah perbedaan itu membuatmu tidak suka kepada mereka? Pasti tidak, sebab mereka adalah orang tua yang telah merawat dan menjagamu dengan sepenuh hati. Sejak kecil mereka adalah saudara yang sangat mengasihimu. Sekarang, apakah kamu bisa mengasihi orang yang berbeda agama denganmu? Nah, mungkin kita bisa mengasihi orang tua kita, saudara kita. Tapi bagaimana dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Nah, cerita Rahel yang tadi adalah pada bagian sebelumnya mengingatkan kita untuk tetap peduli dan menghargai orang beragama lain. Perbedaan agama antara Rahel dan Abdul beserta teman-teman lainnya tidak menjadi satu masalah. Perbedaan itu justru membuat ikatan persahabatan di antara mereka semakin erat. Hal ini terlihat dari kunjungan yang mereka lakukan pada Abdul di Hari Raya Idul Fitri. Sebagai seorang siswa yang tinggal di Indonesia, patutlah kita meneladani sikap Rahel, Sidarta, Cici, Nyoman, Teresia, dan Abdul. Sikap saling menghargai dan peduli terhadap teman berbeda agama sudah ada sejak dini. Adapun sikap kita sebagai peserta didik Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, ada sikapnya ya, ada 3. Yang pertama, A. Hidup bertoleransi terhadap semua pemeluk agama. Manusia pada dasarnya diciptakan Tuhan seturut dan segambar dengannya. Tidak hanya itu, Tuhan juga mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia dalam Kejadian 2 ayat 27. Oleh sebab itu, kita hendaknya merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan. Salah satunya adalah dengan hidup beragam. Dengan demikian, hidup rukun dan bertoleransi sangat diperlukan karena Tuhan telah mengatur segala sesuatu baik adanya. Jadi yang pertama, sikap kita sebagai peserta didik Kristen yang ada di Indonesia ini menghadapi masyarakat yang majemuk. Yang pertama, hidup bertoleransi terhadap semua pemeluk agama apapun itu ya. Yang kedua atau B, peduli terhadap sesama manusia. Kita harus peduli terhadap sesama manusia. Manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Saling membantu dan menolong tidak hanya dialami oleh satu golongan agama saja, tapi semua pemeluk agama ya. Yang ketiga atau yang C, menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hendaknya kita saling mengasihi sesama atau orang lain seperti diri kita sendiri. Di sini mengasihi sesama bukan hanya orang yang satu agama atau satu suku dengan kita, akan tetapi bagi semua orang dalam Matius 22 ayat 39. Ya, Mem April juga tinggal di tengah lingkungan yang berbeda agama. Di tengah kompleknya Mem April atau lorongnya Mem April tinggal di perumahan. Tapi di lorongnya Mem April, gangnya Mem April itu hanya Mem April yang beragama Kristen, keluarga Mem April yang beragama Kristen ya. Yang lainnya beragama Islam. Tapi pada saat Lebaran, Mem April beserta dengan keluarga, suami dan anak Mem April itu pagi-pagi bersiap. Kenapa? Setelah tetangga-tetangganya Mem April sholat Id, Mem April keluar rumah dan menyalami mereka. Mulai dari yang tertua dulu, karena banyak di lingkungannya Mem April itu adalah yang orang tua, yang sepuh ya. Mem April salam, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin nek. Mem April ucapkan, Mem April ajak anaknya Mem April, suaminya Mem April mengucapkan selamat Idul Fitri kepada mereka. Terus habis itu Mem April dengan tetangga-tetangga yang lain ke lapangan. Di situ nanti akan datang warga-warga yang lain saling bersalam-salaman. Mem April ikut berbaur. Anak Mem April juga begitu ikut teman-temannya bersalaman. Kadang-kadang dapat salam tempel ya. Namanya anak-anak, Mem April biarin. Mem April jelasin kita berbeda. Kita berbeda, tapi perbedaan itu tidak membuat kita tidak berteman dengan mereka ya. Karena keluarga dari suami Mem April pun masih muslim.
ibu mertua Mem April Muslim dan keluarga-keluarga suami Mem April adalah semua Muslim. Jadi Mem April telepon mulai dari mbah ya, karena suami Mem April orang Jawa, mbahnya anaknya Mem April, ibu mertua Mem April telepon mengucapkan selamat Idul Fitri. Terus keluarga-keluarganya Mem April ucapkan selamat Idul Fitri yang beragama Muslim. Setelah kami bersalam-salaman, kami berangkat ke Jakarta. Biasanya ini tradisinya ya, kami berangkat ke Jakarta bersilaturahmi ke keluarga suaminya Mem April yang beragama Muslim ke Jakarta. Satu kita pulang. Begitu juga dengan Natal, tetangga-tetangganya Mem April mengucapkan selamat hari raya, selamat hari Natal kepada Mem April ya. Sangat indah keberagaman itu. Kalau kita bisa hidup rukun dengan tetangga-tetangga kita ya. Jadi kita adalah beberapa alasan kita sebagai umat Kristen hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk tadi. Hidup bertoleransi dengan semua pemeluk agama, tidak hanya dengan sesama agama kita, karena kita Kristen kita dekatnya dengan agama Kristen, tidak. Peduli terhadap sesama manusia, kita harus peduli karena firman Tuhan mengatakan kita hidup saling membutuhkan. Yang ketiga, kita harus menjadi teladan, hidup kita menjadi teladan buat orang lain ya. Yang D, kita akan belajar aku dan temanku berbeda. Pada bagian sebelumnya, kamu telah belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui, masing-masing memiliki cara, kepercayaan, dan tempat ibadahnya sendiri. Apakah kamu boleh bergaul dengan teman yang berbeda agama? Bagaimana kamu tetap berpegang pada imanmu sekalipun di tengah-tengah lingkunganmu yang berbeda denganmu? Bergaul dengan teman yang berbeda agama tidaklah dilarang. Kamu boleh bergaul dengan orang yang berbeda agama denganmu. Akan tetapi kita tetap ingat akan identitas pribadi kita. Apa identitas kita itu? Kita adalah sebagai orang Kristen. Apa arti Kristen, Mem? Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Itu Kristen. Arti Kristen adalah pengikut Kristus. Kita mempunyai iman percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Hubungan yang kita bangun bersama dengan teman berbeda agama merupakan satu bentuk kekayaan. Apa artinya? Kita bisa saling belajar dan memperlengkapi. Kita belajar tentang arti toleransi, saling mengasihi, menghargai dan menghormati. Ya, artinya hubungan kita itu memang berbeda agama. Itu membentuk suatu kekayaan. Apa artinya? Kita bisa saling belajar memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Kita belajar tentang arti toleransi, kita belajar saling mengasihi, kita belajar saling menghormati dan menghargai. Ya, dalam pergaulan bersama teman harus diingat bahwa kita perlu memperlengkapi diri terlebih dahulu. Artinya apa? Kita harus belajar untuk menerima keberadaan orang lain sama seperti Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus bisa menerima. Kita harus belajar juga. Kita harus menerima keberadaan orang lain itu sama seperti Tuhan Yesus menerima keberadaan orang lain di tengah-tengah pelayanannya. Ya, ini begini maksudnya. Kita dengan teman kita berbeda, ya, berbeda agama boleh berteman dengan berbeda agama, ya. Tapi ingat, kita tidak boleh terbawa arus. Dalam arti apa? Kita memiliki identitas yang sangat luar biasa sebagai pengikut Kristus, itu sebagai orang Kristus. Hidup kita adalah hidup menurut Kristus ya. Jadi kita harus belajar mengasihi, menghormati, menghargai teman kita yang berbeda agama. Karena dengan kita bisa menerima keberadaan mereka, kita pun akan diterima oleh mereka. Ya, contohnya Mem April. Mem April punya tetangga depan rumah Muslim, ya. Tapi Mem April dekat dengan mereka. Apa yang ada dalam rumah Mem April makanan kita berbagi. Begitu juga dengan mereka. Begitu juga dengan anak Mem April, berteman dengan mereka, ya, bermain bersama. Tapi ingat, Mem April dari rumah selalu membekali diri anaknya Mem April. Ingat, kita berbeda dengan mereka. Kamu orang Kristen, kalau mereka mau sholat, mau sembahyang, silahkan, jangan dilarang. Jadi anak Mem April kalau temannya mau sholat, ya anaknya Mem April di luar. Nah, kalau makan bersama, ya seringnya padangan namanya kalau di sana ya, di Parung. Padangan, iya udah, yuk berdoa. Mem April bilang, berdoa. Ya temannya anaknya Mem April berdoa ya begini, karena mereka Muslim. Ya anak Mem April begini.
Karena Kristen, nggak apa-apa. Terus bilang, karena paling kecil, anaknya kecil gitu ya. Kakak sudah berdoa belum? Sudah, aku udah berdoa dong. Katanya iya, sama-sama berdoa. Nggak apa-apa, satu meja 2 agama berdoa, nggak apa-apa ya. Yang penting iman kita tetap percaya kepada Kristus. Ingat, tetap perjuangkan iman kita percaya kepada Kristus. Oke? Sekali lagi Mem April bilang, kalian adalah pengikut Kristus. Kalian adalah anak Kristen. Jadi hidup kita harus teladan seperti Tuhan Yesus yang tidak melihat perbedaan dengan orang-orang sekelilingnya, tapi melihat itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa untuk saling belajar, saling memperlengkapi satu sama lain. Oke? Nah, cukup firman Tuhan satu ini, pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi tugas kalian, lihat tadi halaman 71 itu menjadi PS. Cerita tentang Rahel itu kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Hanya 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang menjadi PR kalian, kalian videokan ayat hafalan halaman 73. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Ya, Roma 15 ayat 7 memang perbacakan isi kitabnya. Roma 15 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi ayat hafalan ini kalian videokan dan kalian kirim ke GCR. Mem April ulangin lagi yang menjadi tugas kalian, menjadi PS kalian di halaman 71. Itu cerita tentang Rahel, kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan PR kalian itu adalah ayat hafalan Roma 15 ayat 7, itu PR kalian videokan dan kalian kirimkan dua-duanya ke GCR agamanya Mem April. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati hidup kita semuanya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat pembelajaran hari ini yang mengingatkan kami di tengah-tengah keperbedaan, tengah-tengah keragaman majemuk yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami belajar bersyukur ya Bapak, karena kami tahu Tuhan bahwa kami harus menghormati, menghargai setiap perbedaan itu ya Bapak. Biarlah Tuhan ajar kami dari kecil semakin kuat iman kami kepada Engkau Tuhan, agar ketika kami bergaul dengan teman-teman kami yang berbeda agama, kami tetap teguh iman kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah belajar pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati hidup mereka senantiasa. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka kesehatan dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye.